Ingat, tanggal 14 Februari kita berbondong-bondong ke TPS. Tetapi ingat juga, para saksi dan relawan harus hadir. Mengapa? Pengalaman dari yang dahulu, ternyata kecurangan itu bisa terjadi. Sekali lagi, kecurangan itu bisa terjadi kalau memang ada niat jahat dari penyelenggara. Namun itu bisa diantisipasi kalau kita tahu modus dari kecurangan itu. Apa itu? Nah, antara lain ini yang dulu pernah terjadi. Setiap TPS itu pasti ada surat suara cadangan. Nah, surat suara cadangan ini bisa disalahgunakan. Bagaimana kira-kira caranya? Jadi si orang yang berniat jahat itu sejak awal sudah mempersiapkan surat cadangan itu dibawa dari rumah. Dan surat cadangan itu kemudian dicoblos paslon tertentu sesuai dengan selera si atau pilihan si orang yang berniat jahat tadi. Jadi misalnya saya membawa 50 surat suara di saku jas saya, tidak ada yang lihat. Kemudian itu saya bawa masuk ke bilik suara. Ketika saya membawa resmi, saya hanya membawa 1 surat suara. Tetapi ketika saya di dalam bilik yang resmi itu saya coblos, saya masukkan, tetapi kemudian saya susuli dengan yang sudah saya coblos dari rumah, plung masuk. 50 surat suara masuk. Bisa jadi ini tidak terdeteksi. Makanya, sahabat para saksi dan relawan, hal seperti ini harus bisa diantisipasi. Yang kedua, kecurangan yang mungkin saja terjadi. Saya menjadi salah seorang pemilih. Ketika saya milih sudah saya coblos nomornya, jedet, blus. Nah, ketika penghitungan suara, pilihan saya yang sudah tercoblos itu ternyata bisa gagal atau batal atau tidak sah. Mengapa? Karena si petugas itu bisa saja menyoblos sembarang kertas. Bagian kertas itu dilubangi, bisa dengan kuku ini, dengan kuku ini. Akhirnya ketika diperlihatkan kepada para saksi, yang tercoblos ternyata 2. Dan akhirnya pilihan saya tadi itu tidak sah karena ada 2 coblosan. Hati-hati rekan-rekan saksi maupun relawan. Hal seperti ini mungkin saja terjadi. Saya tidak menuduh loh ya. Ini hanya mengantisipasi jangan sampai hal seperti itu terjadi. Ayo kita selenggarakan pemilu ini dengan betul-betul jurdil, jujur dan adil.